Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luzia Yahya, NIM 2002659, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan di Universitas Negeri Padang. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang cara mencegah kerusakan bahan pustaka dan fumigasi. Baiklah, pertama, cara mencegah kerusakan bahan pustaka. Sebelumnya, teman-teman tahu apa itu bahan pustaka? Nah, bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dilestarikan. Bahan pustaka bisa berupa terbitan buku, berkala, atau surat kabar dan majalah, dan bahan audiovisual seperti audio, kaset, video, slide, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan pelestarian bahan pustaka. Nah, tujuan dari pelestarian bahan pustaka adalah pertama, menyelamatkan nilai informasi dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruang. Dan yang keempat, mempercepat perolehan informasi. Nah, teman-teman tahu apa saja faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka? Penyebab kerusakan bahan pustaka ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam karakteristik bahan koleksi itu sendiri. Dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar seperti lingkungan, manusia, bencana alam, dan biota. Selanjutnya, pencegahan kerusakan bahan pustaka. Pertama, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor lingkungan. Ada 3 pencegahan karena lingkungan, yaitu pertama, faktor temperatur dan kelembaban udara. Cara mengatasinya yaitu dengan menghidupkan AC dengan suhu 20-24 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara kelembaban relatif 45-60%. Yang kedua, pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku di ruangan koleksi sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya matahari. Yang ketiga, pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara, yaitu dengan memasang AC dalam ruangan atau pasang alat pembersih udara atau air cleaner dan meletakkan buku di rak pelindung dari debu. Yang kedua, mencegah kerusakan karena faktor biota. Untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan, menurunkan kelembaban udara di ruang koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalangi sirkulasi udara. Nah, selanjutnya yang ketiga, pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Beberapa cara pencegahan yang dilakukan agar perpustakaan terhindar dari kerusakan oleh manusia. Yang pertama, tempat penyimpanan rak. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Yang kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak-rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Yang ketiga, penataan buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar baiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tingginya. Yang keempat, penyimpanan buku ukuran besar atau lebar. Jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa, dan tidak mungkin menyediakan rak khusus untuk meletakkan buku-buku yang terlalu lebar di ruangan pengolahan. Yang kelima yaitu pameran, dan yang keenam, penjelidan kembali. Melakukan penjelidan kembali pada bahan pustaka yang akan mengalami kerusakan. Yang ketujuh, penanganan. Yang kedelapan, reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan.
Yang terakhir yaitu pencegahan kerusakan karena bencana. Pada tahap pencegahan dalam perencanaan kesiapan menghadapi bencana, termasuk diantaranya adalah tindakan untuk minimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana. Contohnya, yang pertama, mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai atau cold storage. Yang kedua, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan-ruangan seperti sprinkler, hydrant, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat, seperti nomor pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan saya tentang cara mencegah kerusakan bahan pustaka. Dapat kita simpulkan ada dua faktor kerusakan bahan pustaka, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal ini yang berasal dari luar seperti lingkungan, manusia, bencana alam, dan biota. Oke, selanjutnya materi yang kedua, yaitu tentang fumigasi. Sebelum saya menjelaskan fumigasi, teman-teman tahu pengertian dari fumigasi? Nah, fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Mencegahkan dimasukkan tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Mengobati artinya mematikan atau membunuh serangga, kuman, dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka. Dan mensterilkan diartikan di sini yaitu menetralisasi keadaan seperti menghilangkan bau busuk dan timbul dari bahan pustaka, menjernihkan udara atau bisa menimbulkan gangguan atau penyakit. Yang kedua yaitu tujuan fumigasi. Tujuan dari fumigasi ini adalah untuk mencegah, mengobati, dan melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup kedap udara untuk beberapa waktu. Dalam pelaksanaan fumigasi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tepat dosis, yang kedua, tepat pada sasaran hama, yang ketiga, tepat metode pelaksanaan, dan yang keempat, tepat waktu pelaksanaan. Selanjutnya berikut adalah cara pencegahan atau mengobati bahan pustaka menggunakan metode fumigasi. Yang pertama, ruangan fumigasi. Dapat berbentuk permanen atau bila tidak memungkinkan bisa juga dalam bentuk darurat, yaitu disesuaikan dengan instalasi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Untuk ruangan yang permanen dapat dilengkapi dengan instalasi pipa gas, 2 buah blower, di mana 1 buah berfungsi memasukkan udara bersih dan 1 buah lagi sisanya untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa gas yang terdapat dalam ruangan blower tersebut. Terakhir, harus mempunyai saluran pembuang gas di atas atau atap bangunan tertinggi. Untuk ruangan darurat dapat terbuat dari bahan kayu, logam, dan sejenisnya yang bisa berbentuk lemari ataupun kotak. Sebagai contoh, ukuran sederhana panjang 1,20 cm, lebar 0,75 cm, dan tinggi 1,60 cm. Ruangan tidak tembus udara atau kedap udara agar supaya tidak terjadi kebocoran gas pada waktu pelaksanaan fumigasi. Oleh karena itu, sebelum fumigan dimasukkan maka semua lubang, celah atau retakan perlu ditutup dengan plester tape. Yang kedua, alat untuk petugas. Yang diperlukan yaitu jas laboratorium yang dapat melindungi seluruh bagian badan. Yang kedua, sarung tangan agar terhindar dari pengaruh bahan kimia. Yang ketiga, masker gas. Usahakan yang lengkap dengan tabung zat asam dan bisa tabung anti gas beracun. Yang keempat, lampu halida atau gas detektor untuk mengetahui atau cek kembali apakah di bagian luar ruang fumigasi ada kebocoran gas yang keluar, terutama pada sambungan antara tabung gas dengan pipa, celah-celah pintu, lubang kunci, dinding-dinding pembatas, dan sebagainya. Selain ruangan fumigasi dan alat pelengkap fumigasi, tentu kita memerlukan bahan kimia. Bahan-bahan kimia penggunaannya dapat disesuaikan dengan jenis ruangan yang dimiliki ataupun kemampuan dari petugas. Beberapa bahan kimia yang dapat dipergunakan untuk membunuh serangga antara lain
yaitu pertama karbon disulfida, yang kedua karbon tetraklorid, yang ketiga metil bromid, dan yang keempat timol kristal, dan lain-lain. Nah, yang ketiga proses fumigasi. Sebelum melaksanakan fumigasi, persiapan yang perlu kita lakukan adalah mengatur bahan pustaka yang akan difumigasi bahan kimianya. Sebaiknya buku-buku diatur sedemikian rupa dalam posisi berdiri dan terbuka. Dengan demikian, setiap lembar buku-buku tersebut dapat dicapai oleh gas pembasmi hama secara merata. Sebaliknya, kalau buku dibiarkan ditaruh begitu saja, maka bagian tertutup atau terlipat akan sulit dicapai oleh gas pembasmi, sehingga dimungkinkan serangga yang tersembunyi masih dapat hidup. Berikut video tentang langkah-langkah fumigasi. Cekidot. Masukkan bahan pustaka ke dalam wadah. Kemudian, tuangkan zat kimia timol kristal ke dalam wadah kecil. Selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah fumigasi. Lalu, masukkan media rayap. Dan tutup dengan rapat menggunakan plastik bening yang tebal. Direkatkan dengan solasi agar tidak ada udara yang masuk ke dalam wadah fumigasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang cara mencegah kerusakan bahan pustaka dan fumigasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.